Shalom. Shalom. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, kembali lagi kita berkumpul, bersekutu bersama, beribadah di PDRG setiap hari Jumat. Yang di Zoom, yang online, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan itu semua karena berkat dan penyertaan dari Tuhan. Nah, kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada saat ini semua hanyalah karena kasih dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, kiranya Engkau memberkati, sehingga ibadah hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri karena Tuhan Yesus Allah kita itu sanggup melakukan segalanya. Teman-teman diharap untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segalanya. Segala perkara dapat diatasi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir bersama dengan kita. Ya, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau mengetahui apa kehendak Tuhan kepada kita masing-masing pribadi. Kita tahu kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan selalu nyata di sepanjang hari-hari kita. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. saat ini kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan akan beritakan kepada kita. Biarlah kita mau menjadi seperti Yesus untuk selalu disempurnakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini, kami boleh beribadah. Biarlah nama-Mu Tuhan selalu kami muliakan, dan kami selalu mengingat Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu siang hari ini. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu, kami rindu belajar, kami rindu mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, berikan kami inspirasi, bangkitkan iman kami, untuk kami terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan supaya boleh menceritakan tentang keajaiban firman-Mu, sehingga memberi kami kekuatan di hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu di nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya tahun lalu saya ke sini. Saya minta maaf tadi saya terlambat. Saya lupa. Namanya Raja Wali Place. Saya ketiknya Menara Raja Wali. Jadi saya sudah mendarat di Duku Atas 11.30. Sudah siap-siap jalan, tapi tiba-tiba saya jadi ragu-ragu waktu saya lihat peta. Kenapa jadi jauh sekali tiba-tiba? Dan sisanya ceritanya begitulah. Saya ke sana, terus begitu mendarat ini nggak sesuai nih. Saya langsung lihat lagi brosurnya. Begitu saya lihat Raja Wali Place baru saya sadar. Saudaraku, saya di mobil saya berpikir, oh itu sebabnya kenapa Tuhan bilang hal yang harus kita lakukan pertama itu adalah pembaruan pikiran. Karena pikiran saya masih pikiran lama. Oh nggak salah dulu pertama kali saya pelayanan di sana ya Angel ya? Iya betul.
Waktu ini masih awal perintisan, kita startnya di Menara Raja Wali. Itu berarti udah sebelum COVID itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi di pikiran saya patokannya Menara Raja Wali ya terus. Ya makanya harus ada pembaruan pikiran. But anyway, sudahlah. Sudah berlalu. Oke, saya percaya kita semua duduk di sini, kita bekerja, berarti kita semua sehat-sehat. Itu anugerah Tuhan. Amin. Ya, sekarang juga lagi musim Piala Dunia. Saya penggemar beritanya saja, bukan olahraganya. Ya. Jadi buat saya dulu waktu masih muda, masih kejar-kejar secara langsung, sekarang enggak lah. Sudah berlalu waktunya. Tinggal lihat di aplikasi aja kan beritanya. Jadi selamat buat fans yang sudah lolos ke babak kedua dan turut berduka buat yang tersingkir. Fans tim seperti Haiti, Curacao ada di sini? Nggak ada ya, oke lah. Nah, saya pikir setiap orang pasti punya perjuangannya sendiri-sendiri, amin. Ya, seperti saya juga tadi saya berjuang ke sini. Setiap orang itu punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Awal 2026, kakak ipar sepupu saya cukup dekat dengan kami itu berpulang. Jangan bilang kehilangan ya saudaraku, kita nggak kehilangan. Hilang berarti hilang. Kalau berpulang kepada Bapak berarti kita bilang berpulang. Dan itu sedih, tapi keluarga khususnya cici sepupu saya sudah siap. Karena ipar sepupu kami ini memang kanker dan sudah bolak-balik pengobatan dan mereka sudah siap. Ya, tapi itu tetap memberikan kesedihan. Terus kemudian nggak lama jarak waktunya tante kami menyusul. Ya. Dan tipis jaraknya juga, saya kemudian lihat berita. Saya bolak-balik Jakarta dan Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi gereja lokal kami di Singkawang itu muncul berita ada satu anak muda meninggal karena DBD. Usia 24 tahun, perempuan. Dan saya lihat fotonya menyedihkan sekali, mamanya tungguin dia. Dan saya tanya Pak Gem, Pak ini siapa? Ini anak muda kita meninggal. DBD, kok bisa terlambat? Ya, DBD itu Indonesia jagoan lah. Ya, mungkin terbaik di dunia. Kenapa? Karena kasus kita banyak, rakyat kita banyak, kasusnya banyak. Jadi sebenarnya penanganan DBD itu sangat mudah sekali di tempat kita. Kakak saya dokter, dia bilang asal sudah minum atau minimal minum atau infus pasti selamat. Yang penting air banyak, hajar terus. Nah ini terlambat. Nah itu berita yang sedih. Jadi belum lagi berbagai persoalan-persoalan yang lain. Saya bersyukur minggu lalu papi saya usia 91 tahun ketahuan punya tumor kanker di usus itu stadium 2A, cepat ketahuan dan cepat ditangani. Sekarang sudah pulang lagi, kemarin ke Jakarta saya temenin, terus dia udah pulang lagi, temenin kakak saya, sudah kembali ke Singkawang dan sehat, puji Tuhan. Jadi usus sepotong sambung. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa ada orang punya masalah ini, punya masalah itu banyak sekali. Ya, kita yang masih hidup, kita bersyukur, kita sehat, duduk di sini, kita punya pekerjaan, betul? Di luar sana ada yang sakit. Belum lagi banyak orang yang tidak bekerja. Ya, makanya kalau ada orang yang bekerja dan mulai mengeluh soal pekerjaannya, pikirkan ulang. Banyak orang yang tidak bekerja. Ya, dan ada yang bekerja pun upahnya tidak sesuai. Jadi saudaraku, hari ini saya ingin bicara tentang kesukaran karena hari-hari ini Alkitab katakan adalah hari-hari yang jahat. Dan menjelang kedatangan Tuhan, ya memang sudah diberitakan 2000 tahun, tapi kita terus bersiap. Setidaknya kita semakin mendekati, betul tidak? Akan banyak sekali kejahatan yang terjadi dan kita akan mengalami banyak kesukaran. Bukan hanya orang jahat, tapi kesukaran itu sendiri. Ya, kita mengalami soal minyak, kita mengalami soal emas, kita mengalami soal saham dan sebagainya yang membuat ekonomi semakin sukar dan di negara kita sedang berlangsung seperti itu. Ya. Nah, jadi pesan tahun ini rupanya Tuhan kasih saya pesan
untuk membicarakan topik ini. Ya, kemanapun saya pergi saya bicarakan soal ini. Nah, hari ini saya mau bicara secara ringkas, ya, karena kita ini PD kantor, waktunya terbatas. Saya mau bicara 3 prinsip kebenaran dari firman Tuhan tentang bagaimana kita, point of view kita tentang masa sukar ini. Apa kata firman Tuhan, ya, secara ringkas, ya. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita tetap teguh. Ya, nah, itu sebabnya saya hari ini ajak kita lihat yang pertama. Nah, ini dia. Yang pertama itu kita harus tahu dan yakin, ya, iman kita bahwa Tuhan itu pegang kendali. Ya, Tuhan itu pegang kendali. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan itu penulis skrip. Dia sutradaranya, dia produsernya, dia aktor utamanya. Sorry, bukan kita, bukan saya, bukan saudara, tapi dia. Ya, dia aktor utamanya tentang kehidupan di alam semesta ini, lebih spesifik di bumi ini. Dan kita bersyukur bahwa dia penulisnya dan endingnya itu happy. Nantinya Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang, itu endingnya. Dan akan ada langit baru, bumi baru. Itu sebabnya jangan terlalu mencintai hidup kita hari ini. Karena semuanya akan berlalu. Amin. Ya, nanti akan ganti lagi semua yang baru. Nah, jadi saudaraku, hari-hari ini hidup itu akan terus berlangsung. Dan satu-satunya hal yang terus terjadi, yang konstan dalam hidup ini namanya perubahan. Ya, perubahan. Ada perubahan yang kita sukai, ada banyak yang kita nggak sukai. Ada yang kita bisa antisipasi, tapi banyak yang di luar ekspektasi. Benar atau betul? Kita pikir harusnya begini, tapi jadinya kok gitu? Kan itu yang terjadi. Ya, kita udah planning harusnya begini, target kita begini, tapi kemudian berubah. Ya, nah, ada yang kita anggap baik, yang sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita inginkan, tapi banyak yang tidak sesuai. Dan yang terjadinya sebaliknya dari apa yang kita mau. Dan itu kita anggap sesuatu yang buruk, saudaraku. Nah, sesuatu yang buruk itulah yang kita sebut kesukaran. Ya, kesukaran. Nah, saya harus menerima kenyataan terjadi perubahan dalam diri saya. Ya, rambut ini makin lama makin banyak putihnya. Sehingga sekarang saya ketemu anak-anak muda, saya nggak dipanggil koko lagi, tapi sudah dipanggil asuk-asuk. Ya, bahasa kayak kita asuk, om, uncle. Ya, saya dulu nggak pernah sadar karena saya selalu merasa selalu muda, ya kan? Saya selalu merasa saya masih muda. Sampai tiba-tiba, saya dipanggil waktu saya lagi pelayanan di mana di Singkawang, di gereja, tiba-tiba, panggil siapa? Saya baru sadar, sering tidak sadar diri. Ya, istri saya sering bilang saya lupa diri. Ya. Tapi ya gitu, itu salah satu yang terus terjadi. Saudaraku, percayalah, dulu saya pernah muda dan dulu saya pernah kurus. Tapi saudaraku, kita harus menyadari tidak peduli seberapa mahal skincare kita, usia kita nggak bisa bohong. Dia terus melaju, gas terus, betul nggak? Nggak bisa ditahan. Ya. Dan kita seringkali lupa, seperti saya lupa. Sesuatu yang melekat pertama itu yang saya ingat gitu loh. Dan saya nggak pikir panjang lagi, seperti nama tempat tadi. Coba kadang-kadang kesukaran itu bisa terjadi sangat cepat, ya, tensinya sangat tinggi, sampai kadang-kadang kita itu kewalahan, kita itu kayak limbung gitu loh. Ya, saudara pernah ngalamin? Ya, persoalan kerjaan, belum lagi di keluarga, terus belum lagi kesehatan, saudara dihantam terus beberapa. Jadi cerita tentang Ayub itu bukan cerita kosong. Ya, panennya gagal, ternaknya dirampas, ya. Terus anaknya mati 10-10-nya. Saya pikir itu cetak rekor. Nggak ada orang yang anaknya tiba-tiba mati 10-10-nya, nggak ada. Paling oke lah 1-1-1, betul nggak? Tapi ini sekaligus 10-10-nya mati. Jadi saudara bisa bayangkan berita-berita itu, dia baru tarik napas. Itu berita datang terus, Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ya, dia hantam berita buruk berulang-ulang. Ya, itu Ayub.
Nah, dulu saya pernah berpikir, wah, seandainya suatu kali nanti saya ngalamin seperti Ayub gimana? Ya, kena masalah ini berturut-turut dan bobotnya begitu berat gitu loh. Sampai tiba-tiba saya menyadari, tenang. Kalau saya mengalami seperti itu, berarti level saya sudah seperti Ayub. Ya, saya merasa level saya masih jauh dari Ayub. Ya, dia orang yang saleh, yang sangat luar biasa. Saya pikir level saya belum seperti itu. Jadi, saudaraku, kita mengalami kesukaran itu ada levelnya. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, jangan khawatir, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita pencobaan atau kita mengalami kesukaran melebihi batas kekuatan kita. Jadi selama kita kena masalah itu, berarti sebetulnya kita sanggup menanggung beban itu dan menyelesaikannya. Tuhan percaya kita bisa. Ya. Jadi dulu saya pernah berpikir seperti itu sampai saya menyadari, enggak lah, masih jauh levelnya. Ya. Dan saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya kepada Tuhan yang memberikan ketetapan seperti itu. Amin. Jadi kita punya Tuhan yang seperti itu. Nah, sekali lagi, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Nah, coba saya ingin ajak kita lihat. Ini berarti back. Nah, oke. Ya, kita baca Yosua 1 dan 2, baca 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalimat pembukanya sangat menarik. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudaraku, berarti ini chapter yang baru. Penulisnya Yosua, ya. Dia memulai dengan sebuah kenyataan yang mau tidak mau yang mereka sedang hadapi, kematian Musa. Di kitab sebelumnya saudara akan baca cerita tentang Musa itu mati dan mereka kemudian berduka, berkabung. Lama masa berkabung mereka. Dan kemudian sekarang Yosua memulai kitabnya, tulisannya. Jadi masa dia sekarang memimpin itu dengan kalimat sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya. Dan di ayat 2 firman Tuhan katakan hambaku Musa telah mati. Saudaraku, ketika kita menemukan ada pengulangan di dalam Alkitab, berarti itu sebuah penekanan penting. Ya. Kita harus belajar bahwa Yosua sedang menghadapi kenyataan bahwa dia tidak punya lagi tempat bergantung. Sekarang dia orang nomor 1. Dan semua orang sekarang bergantung kepada dia sebagai pemimpin. Mau nggak mau, suka atau nggak suka. Dan ini bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah dan sebagainya. Makanya Tuhan itu, coba nanti kita baca ayat selanjutnya, Tuhan itu berapa kali, kalau nggak salah 3 kali dia mengatakan jangan takut, jangan kecut hatimu, jangan gentar hatimu. Sampai Tuhan harus mengulang itu beberapa kali untuk memberikan dia peneguhan. Ya. Dan itu mulainya dari sini. Seolah-olah Tuhan itu pengen bilang begini, Yosua sudah cukup bro. Musa itu sudah mati. Saudara bisa bayangkan orang sekali bermusa, toh juga pada akhirnya mati juga. Sehebat-hebatnya dia, sekarismatiknya dia, begitu begitu berwibawa, begitu luar biasa, toh akhirnya dia mati juga. Dan Tuhan katakan, bro, lu harus move on. Ya, Musa sudah mati, sudah selesai. Masa dia udah selesai, sekarang masa kamu. Ya, this is your time. Ya, ada tanggung jawab yang harus kamu pikul. Di depan kamu harus bawa bangsa ini untuk nyebrang Yordan dan kamu harus masuk. Masa kamu sekarang adalah memasuki tanah perjanjian. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan tuh pengen menyadarkan dia. Ya.
bahwa ini sekarang waktunya untuk kamu move on. Saudaraku, pernah nggak kita berpikir bahwa sebenarnya bukan hanya manusia saja yang harus move on, bukan hanya Yosua yang harus move on. Saya berpikir waktu saya siapkan bahan ini, saya pikir Tuhan pun harus move on. Kita di dalam pekerjaan pernah nggak kita punya orang yang kita andelin banget? Pernah ya? Pasti kita punya lah orang-orang yang kita andelin. Orang-orang yang memang capable, apa-apa dia. Yang sangat kita percaya dan kita andalkan. Saya pikir Tuhan dengan Musa juga gitu. Ya, Musa dipersiapkan dalam waktu yang sangat panjang oleh Tuhan, dan kemudian Musa semakin lama dia semakin imannya, mukjizat yang dia kerjakan dan kepemimpinannya, apa yang dia lakukan segala macam. Perfect lah orang Musa ini. Ya, cerdas, pintar sekali orangnya. Luar biasa, dan Tuhan sangat mengandalkan dia. Saudaraku, menurut saudara sebenarnya susah nggak sih buat Tuhan buat panjangin umurnya dia? Manusia awal kan 900 tahun, betul nggak? Makin lama makin turun. Nuh aja 600 tahun. Saya pikir kalau Tuhan memang mau, tidak sulit buat dia untuk dia panjangin umur Musa. Betul tidak? Kalau memang Tuhan mau loh. Kalau memang Tuhan mau, dia berdaulat kok. Siapa yang bisa tahan dia? Toh waktu Musa meninggal juga sehat-sehat, matanya masih tajam, dia masih sanggup mendaki gunung itu. Kalau kita lihat gunungnya aja, baru lihat udah belum mendaki, udah bengek duluan. Tapi Musa ini dia bisa mendaki gunung sampai ke atas. Ya, saya pernah mendaki bukit, diajak berdoa waktu kami di Seoul. Sampai pendeta bilang gini, bapak-bapak, ini masih bukit, belum gunung katanya. Ini udah kehabisan napas, napasnya udah tinggal satu-satu semuanya. Saudaraku, Musa itu masih sanggup daki gunung. Sehat sekali. Tapi memang waktunya sudah tiba. 120 tahun. Ya. Jadi Tuhan pun harus move on. Bukan hanya kita yang harus move on, Tuhan sendiri harus move on. Saya memikirkan hal ini. Ya, saudaraku, jadi kita manusia seringkali terjebak oleh nostalgia, betul nggak? Tapi kalau kita terus tinggal di masa lalu, tinggal dalam nostalgia, hidup kita akan stagnan, kita nggak akan maju-maju. Dan bukan hanya hidup kita yang stagnan, tapi kita harus ingat, kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita terus hidup di masa lalu, kira-kira legacy apa, warisan apa yang kita mau tinggalkan, teladan hidup seperti apa, pola pikir seperti apa yang kita mau tinggalkan buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita, ya, buat saudara-saudara seiman kita. Saudaraku, harus bergerak terus, ya. Perubahan itu terjadi, dan sekarang mungkin buat Yosua ini sesuatu yang menyulitkan memimpin Israel. Ya, kurang lebih waktu mereka keluar tuh sekitar 3 juta manusia on foot, saudaraku, jalan kaki. 3 juta manusia, dan sekarang dia harus memimpin bangsa, anggaplah masih sama jumlahnya 40 tahun kemudian, banyak yang mati, sekarang anak-anak mereka muncul semua, anggap jumlahnya sama, nggak usah bertambah deh, anggap jumlahnya ya kurang lebih 2 juta 3 juta manusia. Nggak ada WA group, nggak ada sosmed, nggak ada apa, dan kalau mereka memberitakan sesuatu itu harus ada orang berkuda yang harus menyampaikan dari ujung ke ujung dan sebagainya, informasi. Saudara bisa bayangkan 3 juta manusia, mereka harus bikin tenda, mereka punya Tuhan ajarin mereka untuk mereka buat, kalau mereka mau pup, mereka mau buang air dan sebagainya, harus ada caranya. Mereka harus bawa tongkat, harus gali lubang dan sebagainya. Berapa lubang yang mereka tinggalkan sekali mereka berangkat? Jangan bayangkan ya. dan semua itu begitu detail. Dan Yosua sekarang harus memimpin. Ini sebuah hal yang berat buat dia. Tapi Tuhan katakan, you are the one. You are the chosen one. Kamu orang yang dipilih sekarang. Jangan lihat itu sebagai sebuah kesusahan. Kenapa? Jangan takut. Saya bersama dengan kamu. Ya. Jadi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu bisa memanfaatkan bahkan kesukaran atau persoalan yang sedang kita hadapi itu untuk kebaikan kita. Ya, Roma 8:28. Ini ayat hafalan saya dan saya tahu banyak orang menyukai ini. Kita baca 2-3. Kita tahu sekarang bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang kita hadapi, pilihan yang kita ambil, konsekuensi yang kita rasakan, dan kesukaran apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saudaraku, Tuhan itu sanggup, Dia sanggup, ya, untuk mendatangkan kebaikan, bahkan dari sesuatu yang tampak buruk. Amin. Ya, bahkan dari sesuatu yang tampak buruk. Mungkin sekarang pekerjaan kita ada kesulitan, mungkin kita harus berganti pekerjaan, mungkin banyak hal yang bisa terjadi, ya. Mungkin usaha kita ada yang gagal, mungkin ada persoalan keluarga, mungkin ada masalah kesehatan. Saya nggak tahu, saudaraku, ya. Ada banyak sekali yang bisa berputar di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita pun, Tuhan itu bisa mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Saudara percaya? Ya. Kalau kita belajar kitab Esther, ya, itu rencana Haman itu nggak ada cacatnya. Kalau kita baca kitab Esther, ini orang licik dan dia sudah perhitungkan semua dengan sangat matang. Dia bisa tipu rajanya, dia bisa tekan rajanya. Pokoknya semua itu perfect, tidak bisa dibatalkan. Zaman dulu, zaman kaisar seperti zaman raja, kaisar seperti itu, kalau sudah kasih cap, itu nggak bisa dibatalin lagi. Dan rencana Haman itu tetap berjalan, walaupun Hamannya mati. Bayangkan betapa hebatnya undang-undang yang dikeluarkan itu. Tapi ketika Tuhan balik semua itu dan kemudian Mordekai naik, ya, dia mengeluarkan undang-undang satu lagi untuk antisipasi itu. Ya, sehingga kemudian diberikan undang-undang baru yang bisa mempersenjatai orang Yahudi, dan orang Yahudi bisa fight back, bisa melawan kembali. Nah, itu tandingannya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, bayangkan ya, Hamannya sudah dihukum mati, undang-undangnya tetap jalan. Itu loh maksud saya, kenapa saya bilang orang ini sangat hebat, sebetulnya dia sangat licik. Tapi rencana yang sudah begitu sempurna pun bagi manusia itu bisa Tuhan putar balik. Amin. Amin. Ya, sehingga tidak kalau itu jalan, itu genosida, itu sudah selesai itu bangsa Yahudi waktu itu. Selesai. Itu mengerikan sekali, ya. Jadi hal yang jahat seperti itu pun Tuhan bisa balik dan bahkan mendatangkan kebaikan, keuntungan bagi Mordekai dan bagi Esther. Ya. Jadi itu drama banget, kalau baca kitab Esther itu drama banget. Ya, cerita yang sangat luar biasa dituliskan, ya, dan menjadi pembelajaran yang luar biasa. Oke? Belum lagi kita ingat cerita Yusuf. Ya. Saudara-saudaranya begitu jahat menjual dia, dan kemudian dia menjadi budak, bahkan dia dipenjara bawah tanah. Saudaraku, seharusnya kalau menurut hitungan manusia, kalau dia sudah masuk penjara bawah tanah, itu sudah tinggal menghitung hari, dia pasti mati. Ya, dia pasti mati. Nah, itu saja. Saya pikir yang pertama kita belajar poin ini dulu, ya, supaya kita selesaikan materinya, bahwa Tuhan itu pegang kendali. Bahkan sejahat-jahatnya manusia, Tuhan masih bisa putar balik semua. Amin. Amin. Ya, jadi itu sebabnya kita mesti belajar percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Oke. Yang kedua, dalam setiap kesukaran, ini yang perkataan Yusuf ya, saya nggak ulang lagi karena pasti semua kita tahu. Dalam setiap kesukaran itu ada ujian terhadap iman kita. Setiap perubahan adalah, perubahan yang saya maksudkan itu adalah kesukaran. Ya, jadi dalam setiap perubahan dalam setiap kesukaran itu ada ujian terhadap iman kita.
1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kita baca yuk. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi boleh nggak kita berduka, saudaraku? Boleh nggak? Boleh lah. Ya, boleh banget. Ya, Tuhan izinkan kita berduka. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Ya, tidak dilarang. Tapi maksudnya, jadi saudaraku, kita harus belajar di tengah kesukaran, kita harus terus berjalan dalam iman kita. Iman kita itu yang nanti akan Alkitab katakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kesukaran yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas dan perak. Believe it or not. Jadi dalam hidup ini ternyata masih ada yang lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak. Ya, kita harus melihat jauh, melebihi apa yang kelihatan kepada apa yang tidak kelihatan, saudaraku. Nih, di sini iman kita bermain. Apakah kita percaya atau tidak? Hari ini karena kita masih hidup di sini, ya, kita berpikir bahwa yang paling bagus itu kita simpan emas. Emas itu nilai paling tinggi. Tapi Alkitab katakan masih ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Amin. Ya, iman kita itu ternyata penting untuk kita bangun. Dan kalau ternyata iman kita itu murni, itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena iman itu, saya bilangnya apa ya? Itu nanti jadi mata uang kita dengan Tuhan, istilahnya. Istilah saya untuk menolong kita. Ya. Jadi saudaraku, tujuannya, jadi nilainya, iman kita itu luar biasa. Jadi iman kita itu nantinya harus melompati semua badai perasaan, kedukaan ketika kita menghadapi kesukaran, ketakutan, kekecewaan, kebencian, kepahitan. Pokoknya segala macam perasaan yang berkecamuk yang menghantam hati kita, iman kita itu harus melompati itu semua. Seperti Yusuf. Ketika saudara-saudaranya ketakutan setelah bapaknya meninggal, mereka takut Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf enggak, dia bilang, kalian rencanakan yang jahat, tapi Tuhan, dia yang pegang kendali, dia merencanakan sebaliknya, mendatangkan kebaikan. Tujuan Tuhan lebih besar untuk menyelamatkan kita semua sebagai satu bangsa, kata Yusuf. Jadi imannya Yusuf itu membawa dia untuk mengatasi, membawa dia untuk tidak mau balas dendam. Amin. Jadi iman kita itu harus seperti itu. Bahwa melalui apa yang kita alami, melalui apa yang Yusuf alami, ya, Tuhan itu menguji imannya dia. Sampai di mana? Pasir atau batu karang nih dasarnya. Sampai di mana kemurnian iman Yusuf? Oke. Yang ketiga, kenapa? Apa tujuannya? Ya, tujuan Tuhan adalah menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Buah roh, kita tahu ya. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, saya pikir gambaran dari Galatia ini adalah gambaran tentang karakter Kristus yang paling cocok, ya. Jadi Tuhan rindu kita itu mengalami, kita itu dalam hidup kita itu mengeluarkan buah roh ini. Buah roh, satu, saudaraku. Satu buah, tapi 9 ingredient. Saudara bisa mengerti maksud saya? Ya, sama seperti kita makan roti 4 rasa. Kok roti sih? Jagung. Ya, dulu di Jalan Dago di Bandung, ya, makanan kami itu jagung 4 rasa. Manis, pedas, asam, asin. Ya, sudah ngeces. Nah, saudaraku, jadi buah roh itu buah roh.
Kita nggak perlu berusaha memilikinya. Karena itu bukan punya kita. Itu punya Roh. Jadi selama kita berusaha memiliki itu, 9 ini, kita akan stres. Kita nggak paham. Buah Roh. Ya, sama seperti saya kalau punya pohon rambutan di halaman belakang rumah saya ingin tanya, itu buah rambutan punya siapa? Punya saya, karena ada di halaman rumah saya. Tapi yang menghasilkan buah itu pohon itu. Tapi pohon itu ada di halaman belakang rumah saya. Jadi itu buah saya. Tapi yang menghasilkannya pohon itu. Tapi punya siapa? Punya saya. Tapi kalau saya bilang namanya apa? Buah rambutan, karena dia pohon rambutan. Saya bisa mengerti? Roh Kudus lah yang punya ini semua. Dia yang sumbernya. Tapi karena dia tinggal dalam diri saya, dia tinggal dalam diri saudara, buah itu bisa diekspresikan. Jadi caranya bagaimana? Waktu saya sangat terbatas. Caranya bagaimana? Kita belajar taat, dengar apa kata Tuhan. Ya, contoh, ketika ada orang jahatin kita, kita dengar Tuhan itu bicara jelas. Ampuni dia. Kan firman-Nya ada. Kita diingatkan. Kita pernah baca ayat itu, ampuni dia. Nah sekarang, kita mau ampuni dia apa enggak? Kasih itu mengampuni. Amin. Jadi ketika kita taat, berarti kita sedang mengekspresikan buah Roh itu melalui diri kita. Amin. Firman Tuhan katakan, kirimkan makanan buat dia. Hah? Kasih dia oleh-oleh. Hah? Daging kita, hah? Tapi firman-Nya ada, kirimkan hadiah. Saudaraku, itu kasih. Saya bicara soal kasih, bicara soal penguasaan diri, bagaimana kita menahan diri untuk kita tidak marah. Ya, karena kita dengar Tuhan bilang ampuni dia. Jadi itu berpadu jadi satu dengan yang lain saling sambung menyambung. Ketika Tuhan katakan bantu dia, loh dia udah jahatin saya, kenapa saya mesti bantu dia? Tapi ketika kita bantu dia, itu kemurahan, itu kebaikan. Amin, saudaraku. Jadi tergantung bagaimana ketika kita menghadapi situasi, apa kata Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan pada kita. Ketika kita taat melakukannya, kita sedang menjadi serupa dengan Kristus. Saudara bisa mengerti maksudnya? Jadi sebenarnya kita tidak perlu berjuang memilikinya. Yang mesti kita lakukan adalah kita berserah dan kemudian kita mentaatinya. Itu yang harus kita lakukan. Saya berharap saudara bisa ikutin saya. Amin. Bisa mengerti maksudnya? Jadi selama kalau kita terus berjuang, saya harus sabar, saya harus begini, nggak akan bisa, saudaraku. Tapi ketika kita ada dalam situasi dan kita dengar, tuh kita ingat firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, ya, di situ kita sedang mengekspresikan, memanifestasikan buah Roh ini dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ini yang bisa saya bagikan buat kita semua, saudaraku. Dan ketika kita terus berlatih, kita semakin konsisten dalam hal ini, saya percaya Tuhan itu akan bekerja, mengubahkan kita. Luar biasa. Dan hidup kita akan menjadi serupa dengan Dia. Ya. Nah, kesimpulan terakhir. Iman kita harus melompati semua penghalang, kesukaran, bahkan kenyamanan. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita semua. Jadi iman kita itu seperti orang yang sedang berlari halang rintang ini. Ini semua kesukaran, persoalan, bahkan termasuk kenyamanan kita, comfort zone kita, itu bisa jadi penghalang yang luar biasa bagi kita. Ya, orang kalau udah PW, posisi enak, ngapa-ngapain juga males, betul nggak? Nah itu, kenyamanan kita itu bisa menghalangi kita untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Jadi sekali lagi saudaraku, iman kita bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan Yesus Tuhan yang mengasihi saya.
itu harus melompati semua hal-hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, saudaraku. Kesukaran-kesukaran itu, bahwa apapun yang sekarang sedang mendera saya, yang sedang menghantam hidup saya nggak peduli. Saya tetap percaya Tuhan itu baik. Walaupun kita sedang menghadapi penderitaan, hati kita susah, kita merasa hampa. Sekarang kita kita stres, kita sedang berbeban berat karena kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang saya nggak tahu apapun yang sedang saudara alami. Tapi dalam hati kita simpan baik-baik bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik dan Dia sayang sama saya. Amin. Ya, kiranya Dia bisa menolong kita semua. Saja kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu itu menguatkan hati kami, dan sudah diberitakan Roh Kudus ingatkan kami, meteraikan semua dengan Roh-Mu, dan biarlah ini akan memberkati dan menolong kami semua. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Hengki Laisang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita pengumuman untuk minggu depan tanggal 3 Juli, ibadah PDRG akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Kemudian untuk persembahan dapat diberikan melalui QRIS atau kotak persembahan yang ada di belakang. Terima kasih atas pelayanan semua Bapak Pendeta, multimedia, pemusik dan juga singer. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Kita akan bangkit berdiri untuk berdoa syafaat dan doa berkat. Sebelumnya kita akan pujikan Ku Mau Seperti Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mau berdoa bersama-sama bersyafaat. Kami mendoakan pada PT Raja Wali Group ini, kiranya beliau Tuhan berikan visi, Tuhan berikan hati Tuhan untuk dia boleh mengelola grup yang besar ini, yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah dia boleh diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, dan Tuhan bawa dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang seperti dia, Tuhan Yesus, supaya kerajaan-Mu dibangun di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Juga hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaan, pelayanan yang sedang dilakukan, supaya kehidupan mereka senantiasa menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Apapun usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu, jemaat-Mu hari ini, Tuhan Engkau yang pegang, Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami mendoakan untuk proses pemasaran daripada hotel dan residence St. Regis dan juga Raja Wali Place untuk office towernya ini. Tuhan senantiasa yang akan bawa tenant-tenant yang Tuhan akan berkati, baik tempat ini maupun tenant yang akan menyewanya, semuanya Tuhan yang akan bekerja dengan cara-Mu sendiri. Kami berdoa memberkati juga persekutuan doa Raja Wali Group ini, PDRG, supaya semakin bertumbuh berkembang, banyak
yang boleh hadir dan diberkati, banyak yang boleh terlibat dan melayani, dan biarlah namamu Tuhan dimuliakan dan banyak orang disukakan, dihiburkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu siang hari ini. Kami sangat percaya Engkau hadir, Engkau menjamah kami, dan Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Terimalah berkat daripada Bapamu yang di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali kedua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Saat teduh untuk kita semua. Teman-teman dipersilakan maju ke depan untuk berfoto bersama. Tuhanku berkuasa selamanya. Kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa selamanya. Pak Pendeta silakan berfoto, Pak. Kami bersorak meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Tuhanku perkasa selamanya. Kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa selamanya.